menjadi objek. Membuat kalimat dengan objek yang sudah ditentukan di dalam tamrin berapa ini? Tamrin 6. Gitu Bu ya. Sebelum wajib ini ada yang belum dikerjakan nggak Bu tamarinnya? Sudah semua ya? Sudah, Ustaz. Baik, berarti kita lanjutkan saja ke tamrin as-sabi'. Nahtu ila tamrin as-sabi'. Silakan diharokati ta'ammalil misalaini al-atiyaini. Ta'ammalal misalaini al-atiyaini. Jadi di sini disuruh memperhatikan dua contoh, gitu ya. Dua contoh berikut ini. Apa saja contohnya? Di sini yang nomor pertama, Raqam al-awwal, ta'ammal mithalaini. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Apa artinya, Bu? Murid-murid pergi ke tanah bermain. Pergi ke tempat bermain. Para siswa pergi ke lapangan ya. Bisa juga tempat bermain, sama. Para siswa pergi ke taman bermain atau lapangan. Kita artikan lapangan aja yang lebih simpel. Pergi ke lapangan. Nah, di sini kalau kita simpulkan, ini termasuk kalimat yang fi'liyah atau ismiyah, Bu. Nah, kemarin kita sudah membahasnya kan. Ini termasuk fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Naam, ismiyah. Sehingga at-tullabu di sini bukan fa'il, Bu ya. At-tullabu bukan fa'il, maka di sini kata kerjanya harus ditambahkan waw karena mubtada'nya jamak, maka di sini harus ada fa'il yang jamak di dalam kata kerja dahaba, gitu Bu. Otomatis dia harus ditambahkan waw sehingga waw di sini sebagai fa'il. Bisa dipahami? Waw di sini sebagai fa'il. Nah, coba kita lihat. Sebelumnya kita baca dulu sama-sama Bu ya. Naqra jama'atan. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Ayo, at-tullabu ilal mal'abi. Naam, ahsantuna. Kemudian dia berubah kalau posisi at-tullabu dijadikan fa'il, kalau tadi kan at-tullabu sebagai mubtada Bu ya. Sehingga kata kerja didahulukan. Kata kerja itu dijadikan di awal kalimat, maka wawnya ini harus hilang. Nah, karena dalam kaidah bahasa Arab tidak boleh bertemunya dua fa'il. Kalau kita seandainya kita munculkan dhahabu, at-tullabu, wawnya fa'il, at-tullabunya juga fa'il, maka harus salah satu yang dimunculkan, gitu Bu ya. Kalau penginnya kita memunculkan fa'il ismun dhohir, maka domir mustatir, domir barisnya kita harus hilangkan, gitu Bu ya. Domir barisnya harus kita hilangkan. Menjadi apa? Zahabat tullabu ilal mal'abi. Gitu Bu ya. Artinya sama nggak Bu? Artinya sama nggak yang sama yang di atas? Artinya sama ya. Walaupun jenis kalimatnya berbeda. Artinya apa tadi? Para siswa pergi ke lapangan. Jadi secara makna sama, tapi secara jenis kalimatnya berbeda. Ingat Bu ya, kita belajar bahasa Arab, bukan belajar bahasa Indonesia. Kalau belajar bahasa Indonesia, mau kapanpun itu ada kata kerja, tetap kita nyatakan kalimatnya SPOK, gitu kan Bu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, itu selama kata kerjanya di awal kalimat, kita nyatakan kalimat tersebut adalah jumlah fi'liyah. Kalau
kata kerjanya di awal kalimat. Tapi kalau bukan di awal kalimat, walaupun ada kata kerja, kalau diawali dengan ism, nah, kita harus menganggap kalimat itu adalah kalimat ismiyah, gitu ya. Sehingga memerlukan kalau isemnya yaitu mubtada'nya jamak, sehingga di kata kerjanya harus memerlukan fa'il yang jamak, gitu ya. Fa'il yang jamak. Fa'il yang jamak di sini apa? Wawul jamak. Kita lihat yang mu'anas sekarang. Kalau yang nomor pertama, raqam awal itu adalah yang mudzakkar. Kalau yang nomor 2 ini yang contoh mu'anas. Coba kalau mu'anas gimana? Caranya sama, cuman nanti kata kerjanya yang berbeda. Nih, at-talibatu dhahabna ilal maktabati. Apa artinya, Bu? At-talibatu dhahabna ilal maktabati. Para siswi itu Para siswi itu pergi ke perpustakaan. Nah, para siswi itu pergi ke perpustakaan. Ini termasuk jumlah ismiyah atau fi'liyah? ismiyah. Nah, karena diawali dengan ism. Jadi at-talibatu ini bukan fa'il, tapi apa, Bu? At-talibatu sebagai apa? Nah, sebagai ism atau mubtada. Ya, sebagai mubtada. Kalau dulu, Bu, ya. Kalau ketika saya menjadi santri, saya pahamnya ini at-talibatu sebagai fa'il. Karena saya masih mengikuti pola kaidah bahasa Indonesia waktu itu. Tapi alhamdulillah karena belajar terus Allah memahamkan saya. Terus at-talibatu dhahabna. Di sini ada fa'il yang mana, Bu, fa'ilnya? Nah, ya. Nanya sebagai fa'il. Maka kalau kita dituliskan, kita balik dan kata kerjanya di awal, maka nanya ini tidak boleh ditulis lagi karena sudah ada fa'il yang mana dia itu disebutkan sebagai ismun dohir, yaitu apa, Bu? Atau libat. Sehingga yang nomor 2, yang bagian keduanya, dahabatit tolibatu ilal maktabati. Dahabatit tolibatu ilal maktabati. Nah, ini sama artinya, cuman di sini jenis kalimatnya apa, Bu? Iya, karena diawali dengan kata kerja. Nah, di sini kenapa menghilangkan nun dan diganti dengan ta? Kenapa? Karena tidak boleh ketemu dua boleh ada fa'il dalam satu kalimat. Jadi, nah ini kan sebagai fa'il, Bu, ya. Kalau tambahkan at-talibatu, maka fa'ilnya ada dua, nggak boleh. Sehingga nanya harus diganti dengan alamatut ta'nis, ya. Nanya diganti dengan apa, Bu? Alamatut ta'nis. Jadi tak sukun di sini bukan sebagai fa'il, tapi sebagai apa, Bu? Alamatut ta'nis, tanda bahwasannya yang mengerjakan itu adalah mu'annas. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Sehingga kata kerjanya seperti tidak ada di dalamnya, tidak ada domirun barizun, gitu ya. Jadi kalau ada fa'ilnya ismun dohir, mau ismun dohirnya dia apa namanya jama atau musanna atau mufrad, itu semuanya kata kerjanya nggak boleh ditambahkan apa, Bu? Ditambahkan domirun barizun. Jika apa? Jika ada fa'il yang ismun dohir. Catat baik-baik, Bu, ya. Jika ada fa'il ismun dohir, itu kata kerjanya tidak boleh diganggu gugat atau tidak boleh ditambahkan domirun barizun. Gitu ya. Domirun barizun. Contoh yang musanna. Coba kalau kita ganti musanna. Dhahabat talibani atau dhahaba at-talibani. Mana yang cocok, Bu? Mana yang betul? Saya tulis ya. Dhahaba pakai alif at-talibani
atau dahaba saja nggak pakai alif, atau libani. Nah, mana yang pertama atau yang kedua? Ini saya tulis di bagian tengah, nggak bisa kecoret. Kenapa, Bu ya? Saya kayak lab Yang pertama. coretannya Yang harus pertama. Zahabat. Yang pertama. mana yang lebih benar? Dahaba atau libani atau dahabat atau libani? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua. Naam, yang kedua. Alhamdulillah banyak yang benar. Kenapa bukan yang pertama? Karena yang pertama itu alif itu sebagai domirun baris, gitu Bu ya. Alif itu sebagai domirun baris, maka tidak boleh, dia kan domirun baris kan selalu jadi fa'il Bu ya. Nah, atau libani juga fa'il, maka tidak boleh ketemu dua fa'il dalam satu kalimat. Nah, maka yang benar adalah yang kedua, karena fa'ilnya sudah ada di atolibani, cukup di atolibani saja, gitu Bu ya. Jadi kalau sudah ada fa'il ismun dohir, mau dia jama, musanna, atau bahkan mufrad, itu tidak boleh di kata kerjanya ditambahkan apa Bu? Fa'il domirun barizun, gitu ya. Masya Allah nih, saya baru sampaikan di kelas ini Bu, kaidah ini. Karena sebelum-sebelumnya kaidahnya yang saya kasih itu adalah intinya dalam satu kalimat tidak boleh ketemu dua fa'il gitu. Itu. Tapi itu mewakili Bu ya. Kaidah tadi mewakili. Sama dengan kaidah yang saya kasih kalau sudah ada fa'il ismun dohir, mau dia jamak, mufrad atau musanna pun di kata kerjanya tidak boleh ditambahkan apa Bu? Domirun barizun. Sama saja kaidahnya sama saja, cuma biar lebih paham saja Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita latihan di tamrin 8. Tamrin 8 ini membahas tentang yang di tamrin 7 juga, Bu. Nah, coba dilihat. Silakan diharokati yang lengkap. Qaddimil fi'la. Qaddimil fi'la. Fil jumalil atiyati. Fil jumalil atiyati. Kama huwa. Kama huwa. Muwaddahun fil mithali. Kama huwa muwaddahun fil mithali. Apa artinya, Bu? Qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil mithali. Ada yang tahu artinya? Qaddim. Qaddim itu dahulukan ya. Atau majukanlah atau dahulukanlah. Kata kerja di dalam kalimat-kalimat berikut ini sebagaimana yang dicontohkan di dalam contoh. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Nah, ini kan contohnya al-auladu syaribu al-qahwata. Coba dilihat. Al-auladu syaribu al-qahwata. Ini kan diawali dengan ism Bu ya, belum diawali dengan kata kerja. Ketika diawali dengan kata kerja maka berubah menjadi syaribal auladul qahwata, gitu ya. Syaribah al auladu al qahwata. Jadi syaribanya ini harus diletakkan di awal kalimat. Sehingga syaribunya berubah menjadi apa Bu? Syariba. Karena apa? Karena sudah ada fa'il ismun dohir, maka di dalam kata kerja tidak boleh ditambahkan dengan domirun barizun gitu ya. Atau kaidahnya apa? Tidak boleh ketemu dua fa'il. Nah, baik. Nomor 2, coba dikerjakan, baca dulu soalnya ya biar lebih mantap. Bu Heni, silakan nomor 2 dibaca. An-nasu. An-nasu sami'ul azana. Menjadi Sami'a an-nasul azana. Masya Allah. Santi barakallahu fiik. Bu Rian, nomor 3.
At-tullabu katabul az azwibatun. Ajwibata. Tabu. Objek. Katabul Azwibatu ya. objek. Al-ajwibata. Terus Katabat jadi tulabul ajwibata. ajwi. Bata. Nah, Santi. Barakallahu fiik. Bu Aciria selanjutnya. Nomor 4. At-tolibati maksudnya udah di depan ya. At-talibatu. At-tolibatu daholnal fasli. Fasla, Bu. Fasla. Dakhalnal fasla. Objek. Dakhala tolibatil fasla. Dakhalatil, Bu ya. Ada taknya karena yang melakukan adalah perempuan, Bu. Jadi harus tambahkan alamatu taknis ya. Berarti dakhalatit Iya, tolibatil fasla. Tolibatil fasla. Tolibatil fasla. Dakhalatit tolibatul fasla. Gitu ya. Terus Bu Maharini nomor 5. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Menjadi Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Masya Allah. Ashanti. Kharajal mudarrisuna minal fusul. Nomor 6, Bu Nani. Ayo Bu Nani, hadirah. Hadirah Ustaz. Nah, silakan dibaca dulu. Zumalai irja'u ya. Roja'u min Makkata. Min Makkata menjadi apa? Roja'a zumalai min Makkata. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Raja'a zumalai min Makkata. Nomor 7, silakan Bu Yuka. Akhawati ghusalnal Kumsona. Nah, menjadi gosal harus ada tak, Bu. Harus ada tak alamatut taknis. Menjadi apa? Gosalah. Gosa. Halo, Bu Yuka. Kok nggak ada suaranya? Halo. Ya, silakan Bu. Udah ada suaranya. Gosalna tambahkan tak, Bu. Tak sukun. Gosalat. Gosalat akhawati kumsona. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Nomor 8 kita baca sama-sama. Kita jawab. Fataha. Apa, Bu? At-tujaru fatahud dakakina menjadi apa? Fatahat ya. Fatahat tujaru. Langsung nyambung ke tak. Fatahat tujaru ad-dakakina. Tujarud dakakina. Fatahat tujarud dakakina. Nomor 9. At-tabibatu dahabna ilal mustashfa menjadi apa? Zahabatit tabibatu ilal mustashfa. Terakhir at-tullabu fahimud darsa menjadi apa? Fahimatul tullabut
darsa. Nah, santun jami'an. Kemudian at-tamrin ba'dahu at-tamrin Boleh at-tasi'. screenshot dulu nggak Ustadz? Yang Ya, tadi boleh. dua-duanya. Ya, silakan, Bu. Udah Ustadz. Satu lagi Ustadz. Sudah? Udah Ustadz. Sudah. Tamrin at-tasi' ta'amalil amsilatal atiyata. Kharajatul labu wa dhahabu. Nah, ini ada dua kata kerja ya. Yang satu pakai kata kerja yang mana fa'ilnya ismun dhohir. Yang kedua fa'ilnya adalah domirun barizun. Nah, di sini dicontohkan kharajatul labu wa dhahabu. Nah, ini kan kenapa boleh demikian? Karena di sini dua kalimat, Bu ya. Nah, di sini terdiri dari dua kalimat. Maka kalimat yang pertama itu pakai fa'il ismun dhohir. Kalau kalimat kedua biasanya memang diganti dengan fa'ilnya domirun apa, Bu? Domirun barizun. Kharajatul labu wa dhahabu, qara'atul labu wa katabu, akalan nasu wa syaribu. Apa artinya, Bu? Akalan nasu wa syaribu. Apa artinya? Manusia makan Manusia itu memakan dan dan minum. Nah, manusia itu makan dan minum. Terus, ini dijadikan seperti yang dicontoh, Bu ya. Coba di harokati yang lengkap. Kawin jumalan. Kawin jumalan misla hadihi musta'milan al-fi'lainil waridaini musta'milan al-fi'lainil waridaini fi kulli tamrinin wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausaini. Apa artinya, Bu? Susunlah kalimat seperti ini dengan menggunakan dua kata kerja yang tertulis. Ini dua kata kerja, Bu ya. Setiap nomor itu ada dua kata kerja di seluruh latihan. Nah, latihan itu maksudnya di seluruh nomor ya. Di setiap nomornya wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausaini, dan dengan bantuan apa? Kata-kata yang ada di dalam kurung. Nah, di sini ada yang di dalam kurung. Ini sebagai bantuan untuk membuat merangkai kalimat yang ada di kata kerja sebelumnya gitu. Saya contoh nomor satu kan, Bu ya. Saya contohkan nomor satu. Jadi biasanya kata kerjanya dulu yang pertama, dakhola, kemudian polanya ke at-tullabu. Berarti dalam kurung yang pertama, dakhola at-tullabu al-fasla, langsung ke al-fasla, baru wajalasu gitu ya. Jadi kata kerja yang kedua itu diakhirkan. Kata kerja yang kedua itu diakhirkan. Jadi polanya kata kerja pertama, kemudian yang di dalam kurung, baru wajalasu, baru kata kerja yang terakhir di dalam setiap nomor. Gitu, Bu ya. Saya ulangi, dakholatul labu al-fasla wajalasu. Seperti itu. Coba dari Bu Yuka, nomor 2. Ini gimana, Bu Yuka? Dorobal auladul hayata kotal ada wanya, Bu. kotalu Ada wanya ya, Bu ya. Wa kotalu gitu. kotalu. Darabal auladul hayyata wa qatalu. Ahsanti barakallahu fiki.
Terus Bu Nani, nomor 4. Coba Bu Nani. Qara'a tulabu darsa wa fahimu. Masya Allah. Wafahimuhu. Atau wafahimu saja boleh. Ini kalau ini ada yang hilang nggak, Bu? Ada kata kotaluha, ada sesuatu huruf yang hilang nggak, Bu? Wafahimuhu. Ada sesuatu yang hilang nggak, Bu? Di dalam wawul jamaah. Alifnya, Ustaz. Ada alifnya. Alif. Nah, ini ada kaidah, Bu ya. Silakan dicatat. Jika wawul jamaah ketemu domir nasab ya. Domirun nasbi itu maksudnya domir yang berkedudukan objek. Wawul jamaah ketika ketemu objek yang berupa domir itu harus hilang. Ya, alifnya harus hilang. Alifnya harus hilang. Gimana, Bu, tadi kaidahnya? Kenapa alifnya bisa hilang? Karena wawul jamaah ketemu apa? Zomirun nasab. Domirun nas. Domirun nasbi atau domir yang berkedudukan sebagai objek. Objek. Nah, terus nomor 4. Silakan Bu Rian, nomor 4. Sami'a. Ini masjidnya paling akhir ya. Sami'a an-nasul. Sami'an nasul azana zahabu Wah, ada wanya, Bu. Wa zahabu ila. zahabu Ada ilahnya, Bu. ilal masjidi ilal masjidi. Nah, sahih, ahsan. Saya ulangi. Sami'an nasul adana. Sami'an Wa zahabu. nasul azana wa zahabu ilal masjidi. Masya Allah. Sandi barakallahu fiik. Ya, silakan yang mau screenshot. Ini tambahin 9 ya. Ustadz mau nanya Ustadz. Ya. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Yang nomor 2 sama 3 itu tadi kenapa di belakangnya ada huruf H? Itu ya Ustadz. Ini boleh dikasih, boleh enggak, Bu. Kalau pengen dikasih, ini hanya kembali ke objeknya. Ini kan objeknya al-hayata, maka domainnya harus mu'anas, Bu. Kalau fahimuhu, ini objeknya kan adarsa, Bu ya. Kalau ingin diganti dengan kata ganti, ya fahimuhu. Hu-nya berarti domir yang mudzakkar, gitu, Bu. Karena ada objeknya, gitu aja. Berarti kalau H sama Hu-nya hilang, kita pakai alif ya Ustadz ya? Pakai alif. Seperti jalasu, dahabu. Nah, ini kan nggak ketemu domir kan? Sahih, Bu. Benar sekali. Berarti boleh pilih 2 ya Ustadz jawabannya ya? Iya, boleh dikasih objek atau tidak. Gitu ya? Iya. Tapi bagusnya dikasih objek sih seperti yang ada di sini. Karena kata kerja kotala, kata kerja fahima itu membutuhkan objek kan. Kalau jalasa kan nggak butuh objek. Jalasuhu kan nggak mungkin. Jalasuhu mendudukinya kan nggak bisa kan. Nah, jadi bagusnya kasih objek, Bu ya. Bagusnya yang kata kerja butuh objek dikasih objek. Kalau nggak butuh ya nggak bisa dikasih objek gitu. Karena ada kata kerja yang butuh objek dan ada kata kerja yang tidak butuh objek. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau dalam ujian nggak kita kasih itunya, nggak apa-apa Ustaz. Ustaz. Ya, kalau bisa semaksimal mungkin, Bu ya. Masa ya mungkin ada toleransi, cuman harus berusaha, Bu ya, dengan mengikuti kaidah-kaidah yang saya terapkan tadi. Baik, di sini disuruh buat kalimat akala, gosala, qara'a, kataba, doroba. Banyak sekali, Bu ya. Mendingan sebagian kita jadikan PR. Dari khoroja. Khoroja sampai sami'a silahkan dijadikan PR. Khoroja, hafidho, syaribah, fahimah, sami'a. Jadi ada 5 kata kerja
Itu jadikan PR. Jadi masing-masing satu kalimat Bu ya. Jangan digabung. Jangan digabung ya. Kharaja Muhammadun minal masjidi boleh atau kharajtu minal fasli boleh. Pokoknya harus satu-satu, kalimatnya harus satu-satu. Kharaja satu kalimat, hafidzah satu kalimat, dan lain sebagainya. Coba yang sebelumnya berarti kita kerjakan di sini saja. Dari Bu Acilia, akala, silakan buat kalimat Bu Acilia. Terserah kalimatnya apa aja. Akala. Mau diganti domirnya boleh, nggak harus akala sama plek, nggak harus gitu, Be. Mau ditambahkan domirun baris boleh. Akal tu, akal ta, akal ti, terserah. Akalat, Mau akalat tulabatu, tolibatu. tolibatu, Akalatit tolibatu. akalatit tolibatu, apa ya? Apa? Atufaha, Masya Allah. Tufah. Nah, atau al-mauza. Al-mauza artinya apa? Pisang. Anggur Ya, nih. pisang. Pisang. Terus, gosala. Silakan Bu Heni. Gosala Bu Heni. Gosala Aliun Komison. Al-Komiso. Ya. Al-Komiso. Ahsan di Barakallahu Fik. Qara'a Bu Irna. Silakan Bu Irna. Qira'atulabu Al-Qur'an. Naam, ahsan di Barakallahu Fik. Qira'atulabul Qur'ana. Ini kok ada yang keluar satu lagi. Bu Maharini. Udah mungkin sinyalnya jelek. Bu Rian, silakan. Kataba. Katabat tulabul Al-Qur'anu. Loh, Al-Qur'ana. menulis Quran. Enggak cocok. Katabat tuh oh iya. Menulis Bu artinya. Katabat tulabu Dan ajwi bata. oh, Masya Allah. Al-Adwibata. Jawaban-jawaban. Ahsanti. Terus Doroba. Bu Yuka. Doroba al-hayyatu. Dorob tuh Bu berarti. Harus dikasih file. Dorobtul hayyata. Udah cukup. Apa Bu? Dorobtul hayyata. Hayyata. Nah. Terus Kotala Bu Nani. Kotala. Silakan Bu. Kepala tajirun. Apa ya? Biasanya yang dibunuh apa Bu? Himarun. Tega sekali dibunuh. Al-Himar. Jangan. Sama kayak tadi. Biasanya kalau yang di semester sekarang Al-Hayyata ya. Berarti Qatalat tajiru Al-Hayyata. Mungkin ketika itu ada ular lewat, maka dia membunuh. Itu ya. Baik. Dakhola. Apa dakhola? Masuk, gampang ya. Dakholtul fasla atau dakholat Fatimatul madrasata dan lain sebagainya. Gampang sekali. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ta'ammal mayali. Ta'ammal mayali. Nah, di sini kita harus fokus ke objek Bu ya. Ternyata objek itu bisa dirubah menjadi dhamirun barizun. Nah, contohnya seperti ini. Man fatahal baba, ana fatahtuhu. Nah, hu-nya itu kembali kemana, Bu? Ke al-baba. Fatahtu tambah hu, gitu ya. Berarti kalau domir itu selalu bergabung dengan ini Bu ya, kata kerja Bu ya. Selalu bergabung dengan kata kerja. Makanya ada kaidah
objek itu mendahului subjek. Nah, itu ada kaidahnya, Bu. Apa, Bu? Ada yang masih ingat? Saya udah pernah Apabila jelasin kan? fa'ilnya barizun. Fa'ilnya bukan baris, tapi ismun dohir. Ya. Zohir. Fa'ilnya ismun dohir dan objeknya apa, Bu? Domir. Nah, kenapa? Yaitu penyebabnya adalah domir itu selalu ketemu atau bergabung dengan kata kerja. Nggak mungkin domir itu tidak digabung, itu nggak mungkin. Nah, masa misalkan qatala Muhammadun, misalkan semoga Allah menyembuhkannya, misalkan ini sering itu kan di kalimat hiwar juga ada syafahullahu, kan seperti itu. Nggak mungkin kita syafallahu hu gitu kan, nggak mungkin syafallahu ka, misalkan seperti itu, nggak boleh ya, karena domir itu selalu bergabung dengan kata kerja. Misalkan kita mendoakan yang ada di depan kita, syafaqallahu, semoga Allah menyembuhkanmu, gitu kan, Bu. Failnya mana? Allah kan. Allah itu diletaknya di mana? Setelah objek atau sebelum objek? Sebelum. Setelah objek, berarti objeknya ini mendahului subjek. Gitu, Bu ya. Objeknya ini mendahului subjek. Karena apa? Karena yaitu tadi, karena objeknya ismun domirun baris dan fa'ilnya ismun dohir, maka yang domir itu selalu digabungkan ke dalam apa, Bu? Digabungkan ke dalam kata kerja, dan ismun dohirnya diakhirkan. Ismun dohirnya diakhirkan. Gitu, Bu ya. Terus selanjutnya, man fatahan nawafida, siapakah yang membuka jendela-jendela? Ana fatahtuha. Nah, di sini hanya kembali kemana, Bu? Hanya Nawafidah. an-nawafida. Jadi objeknya diganti dengan kata ganti. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin sampai sini ya pelajaran kelima. Ada lanjutannya nggak? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pelajaran kelima. Ke-6. Yakin nggak ada? Itu yang bendanya itu saat yang apa lagi ya, yang apa itu kok bisa muannats, Yang mana kok bisa muannats? yang fatah itu nawafiza. Oh, nawafida kok bisa muannats, kenapa? Karena dia jamak ghairu akil. Kalau mufrad pun dia juga muannats, Bu. An-nafidata gitu kan. Kalau jadi jamak ya tetap muannats gitu. Jadi jamak ghairu akil sama dengan mufrad muannats seperti yang kita jelaskan di semester lalu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pelajaran ke-6. Baik. Mada sanadrus fi hadzal darsi. Ini pelajaran 6 termasuk pelajaran yang paling banyak di semester 3, Bu ya. Mungkin ini membutuhkan 3 pertemuan sampai 4 pertemuan. Jadi kemungkinan, Bu ya, ini ada pengumuman sedikit sebelum saya lupa. Jadi insya Allah kita akan adakan ujian itu di bulan Desember. Di Desember UAS ya. Tapi kalau ini masih di pelajaran 6, kayaknya sih nggak nyampe. Mungkin akhir, Bu ya. Kita bisa nyampe ke UAS itu mungkin di akhir bulan. Dan kemungkinan di bulan Desember nanti kita akan adakan 2 pertemuan dalam sepekan. Kemungkinan, Bu ya. Nanti lihat aja nanti insya Allah. Kira-kira ada sepekan atau 2 pekan itu membutuhkan tambahan gitu, Bu. Kira-kira bisa, Bu ya, kayak seperti semester lalu, ya kan? Pernah kan seperti itu? Di ujung semester kita membutuhkan 2 kali pertemuan dalam sepekan. Ya kan, Bu? Ya, insya Allah kita semoga Allah mudahkan.
Baik, ada suasa disu. Nah, kita akan ada bagian ya, 2 bagian. Kita bagi menjadi 2 bagian. Ada yang hamzah dan ada yang ba. Kita belajar yang hamzah dulu, yaitu ada 4 pelajaran. Otomatis yang hamzah itu paling banyak, paling lama pembahasannya, karena di sini di dalam pelajaran yang hamzah ada hiwar yang membuat kita memperlambat. Gitu. Tapi kalau yang ba biasanya lebih cepat, karena di dalamnya hanya kaidah dan tamarin saja. Tapi kalau di hamzah itu banyak sekali yang membuat lambat, yaitu adalah hiwar. Hiwarnya memperlambat. Baik, khair insyaallah. Anwa'ut ta'il muttasilah bil fi'lil madhi. Silakan diharokati. Anwa'ut ta'i al muttasilat al muttasilah. Al muttasil ya. Al muttasilati ya. Atau al muttasilatu, Bu? Mana yang paling benar, Bu? Musilat. Tuh. Tuh. Bentar. Ini kan yang bergabung kan taknya ya. Kalau saya lebih condongnya ke al-mutasili ya. Karena tak ini kan nggak jamak. Oh iya ya, tak ini adalah mu'annats. Sahih. Huruf ta, huruf atta, nama-nama huruf itu mu'annats biasanya. Berarti ataul anwa'ut ta'il muttasilati. Nah, anwa'ut ta'il muttasilati bil fi'lil madhi ta'ut ta'nitsi ta'ul mukhatabi ta'ut ta'nitsi ta'ul mukhatabi. Udah? Belum Ustaz, tadi apa? Cepetan. Apa? Anwa'ut ta'il muttasilati anwa'ut ta'il muttasilati bil fi'lil madhi bil fi'lil madhi. Madbi. Kemudian ta'ut ta'nitsi ta'ul mukhatabi. Ta'ut ta'nitsi ta'ul mukhatabi al mukhatabati wal mutakallimi. Maksudnya wa, Bu ya. Ini ditambahkan wal mukhatabati. Ta'ul mukhatabi wal mukhatabati gitu maksudnya. Ada wawunya seharusnya. Wal mutakallimi. Wal mutakallimi. Terus selanjutnya pembahasan kedua, poin yang kedua, ba'du dhamairin nasbi al muttasilatu. Nah, ini muttasilatu, Bu ya. Muttasilati. Karena dia mudhofun ilaih. Man'ut dari mudhofun ilaih. Ya, sorry. Ba'du dhamairin nasbil muttasilati. Muttasilati. Ba'du dhamairin nasbi al muttasilati. Sudah? Ini ayat diharokati, ini nama-nama dhamir semua. Hu, ha, huma, hum, hunna. Hu, ha, huma, hum, hunna. Terus selanjutnya anna. Kemudian anna. Kemudian yang terakhir al-a'dadul murakkabah wal alfadul uqudi lil ma'dudil muannatsi. Al-a'dadul murakkabatu wal alfadul uqudi lil ma'dudil muannatsi. Baik, kita jelaskan secara global terlebih dahulu. Anwa'ut ta'il muttasilati. Gimana? Yang kabatu walfa apa tadi Ustaz? Wa alfadul uqudi. Wa alfadul uqudi. Ukudi. Lil ma'dudil muannatsi. Lil ma'dudil muannatsi. Masih. Baik. Sudah? Al-adadul muraqqabati wa al-adadul muraqqabatu wa alfadul uqudi lil ma'dudil muannatsi. Baik.
Anwa'u ta'il muttasilati bil fi'lil madhi. Apa artinya? Artinya adalah macam-macam tak yang bergabung di dalam kata kerja madhi. Saya jelas lagi. Saya ulangi. Macam-macam tak yang bergabung di dalam kata kerja madhi. Itu Bu ya. Nah, ini macam-macamnya. Ada ta'u ta'nits yang dimaksud adalah tak sukun. Ta'u ta'nits itu adalah tak sukun. Ta'ul mukhatabi itu adalah ta yang berharokat fathah. Ta. Kemudian wal mukhatabati itu ti. Kemudian wal mutakalimi itu adalah tu. Gitu Bu ya. Jadi ada tak sukun, ada ta, ti, tu. Jadi lengkap ya, ada 4 berarti. Ada berapa Bu? Berarti taknya? 4. 4 ya. Semuanya adalah domirun barisun. Semuanya domirun barisun. Ada pengecualian. Nah, yaitu tak sukun. Tak sukun ini bukan domir Bu ya. Tetapi apa Bu? Tak sukun tadi? Taknis. Mu'annas. Ya, alamatu taknis. Nah, sebagai tanda mu'annas saja Bu ya. Alamatu taknis itu artinya adalah Tanda mu'annas. sebagai tanda mu'annas. Mu'annas. Jadi bukan domir, bukan domir. Kemudian yang kedua, ba'du dhama'ir nasbil muttasilatu. Nah, sebagian dari domir nasab. Nah, jadi domir nasab itu yang dimaksud adalah yang goib Bu ya. Di sini ada hu, ha, huma, hum, hunna. Jadi secara karakter itu sama dengan domir yang bergabung dengan apa Bu? Dengan kata benda. Seperti yang saya jelaskan dulu, domirun nasbi itu sama dengan secara karakter itu seperti domir yang bergabung dengan kata benda. Qalamuhu, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhum sama qalamuhunna. Gitu Bu ya. Sama. Karakternya sama, cuman beda nama saja. Kalau yang bergabung dengan kata benda itu namanya domairul jari karena dia sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu Domairul adalah apa Ustaz? majrur. Domairul. Domairul jari. Domairul jari. Saya tulis ya. Ya. Pennya mana ya? Domairul jari. Jadi domir yang keadaannya majrur. Domir yang keadaan majrur. Dia majrurnya kenapa? Mudhofun ilaih. Gitu Bu ya. Jadi semua domir yang berada di atau bergabung di kata benda itu semuanya adalah apa? Mudhofun ilaih. Terus anna artinya apa Bu? Sama seperti inna ya. Nah, nanti kita akan belajar masalah penempatannya. Kapan kita pakai inna, kapan pakai anna. Nanti dibedakan itu. Ada caranya. Kemudian yang keempat seperti yang dijelaskan di dalam pelajaran ketiga Bu ya. Angka belasan, al-adad al-murqabah itu apa Bu? Angka belasan, al-fadul ukut itu apa Bu? Angka puluhan yang genapnya dari 20 sampai berapa Bu? Al-fadul ukudi, masih ingat? 90. Sampai 90. Tapi yang beda apa? Lil ma'dudil mu'annas. Di sini apa? Ma'dudnya mu'annas. Kalau yang kemarin di pelajaran ketiga, ma'dudnya apa Bu? Mudzakkar. Nah, pasti yang membedakan apa? Yang membedakan adalah penerapannya. Sebenarnya kaidahnya sama-sama saja. Yang sama itu apa? Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Baik. Langsung saja ke pembahasan utama, yaitu anwa'ut ta'i. Poin pertama ya, pembahasan poin pertama. Anwa'ut ta'il muttasilati bil fi'lil madhi. Macam-macam tak yang ada yang bergabung di dalam kata kerja fi'il madhi. Di sini dicontohkan dahaba. Kalau ketemu hiya jadinya apa Bu? Dahabat. Kalau anta jadinya apa Bu? Dahab. Kalau anti jadinya apa Bu? Dahabti. Kalau ana jadinya apa?
Zahabtu. Tuh, ahsantun. Sahih. Semua jawaban Ibu betul. Kalau tak sukun itu namanya apa, Bu, tadi? Tak apa namanya? Tanis. Ta'ut ta'nits. Kalau yang ta namanya tak apa? Mukhotobi. Kalau yang ti ta'ul Al-Mukhotabati. tambahin tak, Bu, ya, karena di situ ada ta. Kalau kita rincikan dia ta'ul mukhotobati. Kalau yang tu ta'ul Mutakallim. ta'ul mutakallimi. Semuanya ada taknya, Bu, ya. Ta'ul mukhotobi, ta'ul mukhotobati, ta'ul mutakallimi. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah, Bu, ya. Manakah yang tidak termasuk fa'il atau bukan termasuk dhamirun baris? Hanya ada satu. Manakah yang bukan termasuk dhamirun baris? Zahabat. Nah, yaitu ta'ut ta'nits. Nah, ahsantun najm, ya. Baik, sekarang ke pembahasan kaidah kedua. Kaidah yang kedua atau poin yang kedua. Ba'du dhamairin nasbil muttasilati. Ini baru sebagian, Bu, ya. Sebagian dari domain-domain nasab yang tergabung, ya, yang tergabung di dalam apa, Bu? Dalam kata kerja. Nah, di sini hanya domir apa, Bu? Goib saja, ya. Jadi domir mutasil yang apa namanya? Yang berkedudukan sebagai objek itu yang dipelajari di sini hanya domir goib. Domir mutakalim nggak ada, domir itu juga mukhotob juga nggak ada. Jadi kayak ka, ki, kum, kayak ki, kuma, kunna itu belum ada, sama na sama ni belum ada. Gitu, ya. Aro'aitani misalkan seperti itu. Aro'aitani apa artinya? Aro'aitani. Aro'aitani artinya apa? Melihat keduanya. Apakah dua-duanya? Ta itu artinya kamu, Bu, ya. Kamu Apakah tidak engkau melihat Iya. ku? Ni itu kan saya sebagai objek. Apakah engkau melihatku? Aro'aitani. Gitu, Bu, ya. Aro'aitani. Misalkan ya itulah, pokoknya yang dipelajari dulu saja. Jadi di sini hanya disebutkan objek yang domir apa, Bu? Yang domir goib. Itu, Bu, ya. Hanya goib saja. Jadi belum ada mukhotob dan tidak ada mutakalim. Makanya di sini ada huwa humahum, huhiya humahunna. Ini domir yang dimaksud adalah domir objek. Maka yang ditandai hijau ini semuanya adalah objeknya. Huwa menjadi apa, Bu? Ra'aitu hu. Apa artinya ra'aitu? Saya melihatnya. Saya telah melihatnya. Saya melihatnya. Nyanya yang laki-laki, ya. Huma, ra'aitu huma. Apa artinya? Saya melihat mereka berdua. Keduanya. Saya lihat mereka berdua. Ini yang mudzakkar dulu, ya. Ra'aituhum. Apa artinya? Saya melihat mereka. Saya melihat mereka. Nah, ini sekarang yang mu'annas. Ra'aituha. Saya melihatnya. Saya melihat. Ra'aituhuma. Saya melihat mereka berdua. Ra'aituhunna. Saya melihat mereka. Ini sama-sama sebenarnya, ya. Yang penting yang membedakan adalah yang kanan mudzakkar, yang kiri mu'annas. Jadi mempunyai karakter masing-masing mudzakkar dan mu'annas. Huha, huma, sama-sama huma. Kalau hum, mu'annasnya adalah hunna. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan lagi, Bu, ya. Ustaz, Poin ini yang kata ketiga. kerja asalnya ro'aita, ya? Ro'aya ro, Bu. Ro'a, kalau tambahkan ana, ro'aitu. Kalau anta, ro'aita. Anti, ro'aiti. Ro'a, Bu. Maksudnya kata kerja awalnya apa sih, Ustaz? Ro'a. Ro'a. Iya. Ro'a. Tulisannya? Ro'a tulisannya adalah
Kemarin di kamus 5 nggak ada ya? Ro'a. Jadi pakai alif bengkok, Bu. Pakai alif bengkok. Ro'a. Oh. Itu tu sebagai fa'il, Bu ya. Tu semua sebagai apa, Bu? Fa'il. Saya melihat, saya melihat, saya melihat. Tu sebagai fa'il. Jadi alif bengkok kalau ketemu dengan domir baris dia menjadi ya, Bu ya. Ro'ai. Nah, jadi ya, menjadi ya dia. Itu Ada lagi berarti pertanyaan? semuanya jadi ro'a itu tinggal belakang-belakangnya aja yang dirubah-rubah ya Ustaz? Ya, karena kita fokus ke objek. Karena kita fokus ke objek. Objek yang domir goib, Bu ya. Objek yang domirun domir goib. Seperti itu. Kemudian anna itu artinya sama dengan inna sesungguhnya atau bahwasanya ya. Tapi kebanyakan bahwasanya ya. Harfu nasbin. Anna adalah harfu nasbin. Silakan diharokati. Harfu nasbin. Min akhwati inna. Min akhwati inna. Allati tansibul isma wa tarfa'ul khobara. Min akhwati inna. Allati tansibul isma wa tarfa'ul khobara. Apa artinya, Bu? Harfu nasbin. Huruf yang bisa menasabkan ya. Menasabkan suatu ism. Dari saudara-saudara inna allati tansibul isma wa tarfa'ul khobara. Apa artinya? Yang memansubkan ism dan merofakkan apa, Bu? Khobar. Nah, di sini la tuktabu fi awalil kalami. Nah, silakan diharokati. La tuktabu fi awalil kalam. Artinya apa, Bu? La tuktabu fi awalil kalami. Kalami. Halo? Awal. Batuk tabu. Apa artinya? Tidak boleh ditulis di awal kalimat, gitu ya. Tidak tertulis di awal kalimat. Tidak boleh ditulis di awal kalimat. Nah, terus gimana? Nah, selalu di tengah, Bu. Anna itu selalu di tengah. Jadinya gini, Bu. Yasirun maridun, kalau ditambahkan anna, itu harus didahulukan kata kerja yang lainnya. Nah, misalkan di sini, adunnu anna yasirun maridun. Apa artinya adunnu anna yasirun maridun? Ada yang tahu artinya? Sepertinya. Adunnu artinya apa? Sepertinya. Adunnu berprasangka, Bu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Prasangka itu ada tingkatannya. Ada yang yakin. Nah, ini don itu tingkatan kedua. Tingkatan yang di tengah itu namanya syak, ragu-ragu. Kalau di bawahnya itu apa ya? Saya lupa. Wahmun. Kalau yang paling bawah itu jahlun, tidak tahu sama sekali. Gitu, Bu ya. Jadi ada tingkatannya. Setiap ilmu ada ketingkatannya. Yaitu yakin, terus don, kemudian yang ketiga syakun, itu yang paling di tengah-tengah. Yang keempat, itu di bawahnya syakun itu adalah wahmun, masih raguannya itu masih di bawah rata-rata lah, wahmun. Terus yang paling terakhir adalah jahlun. Jahlun itu sama sekali tidak tahu. Tidak ada prasangka sama sekali. Ustaz nggak Ya. ditulis. Oh, ini sebenarnya nggak masuk dalam materi, Bu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ditulis ya. Tingkatan. Jadi yang pertama adalah yakin. Ainul yakin. Artinya apa, Bu? Hakul yakin. Kalau hakul yakin, kematian ya. Kalau hakul yakin. Atau yakin. Yakin. Terus, Yakin. apalagi don nun. Jadi kebanyakan ilmu itu adalah don, Bu ya. Jadi nggak semuanya itu bisa diyakinkan secara kaprah, secara ini. Nanti kalau udah belajar fikih pasti tahu. Terus yang ketiga itu syakun, itu keraguan.
Yang keempat adalah wahmun, dia di bawah rata-rata ya. Tingkat keyakinannya itu di bawah rata-rata, itu namanya wahmun. Yang terakhir adalah jahlun, tidak tahu sama sekali. Wow, alam bisawab. Jadi ini ada tingkatannya masing-masing. Baik, naqra jama'atan. Yasirun maridun. Ayo. Yasirun Yasirun maridun. adunnu anna yasiran maridun. Ayo. Azunnu Azunnu Nah, jadi di sini annanya di awal kalimat atau tidak, Bu? Annanya. Tidak, di Tidak tengah. ya. Dia di tengah. Terus yasiron, nah seperti biasanya setelah anna itu adalah setelah inna, sama dengan setelah inna, yaitu apa? Ism. Kemudian setelah ism itu apa? Khobar. Apa yang terjadi di ism anna? Yaitu apa? Mansub. Nah, kalau di khobar inna ya tidak mansub, berarti marfu seperti biasanya. Nah, ini kaidah terakhir, tapi kaidah yang cukup apa, Bu? Ustaz, tadi Krusial. azunu ana artinya apa, Harus Ustaz? gimana, Bu? Azunu ana jadi artinya apa? Al-dzunnu anna artinya adalah saya mengira, bahwasanya. Saya berprasangka juga bisa. Saya berprasangka bahwasanya Yasir telah sakit. Gitu ya. Ini al-adat al-muraqabatu lil muannatsi. Ini kaidahnya sama seperti yang kemarin di pelajaran ketiga, Bu ya. Yang mana bilangan, nah bilangan belasan itu ada dua bagian, Bu ya. Yang pertama apa, Bu? 11 dan 12. Yang kedua bagian yang 13 sampai apa? Sampai 19. 19. Ya. Iya, bagian pertama itu 11 12, bagian yang kedua itu 13 sampai 19. Karena bagian pertama berbeda dengan kaidahnya berbeda dengan bagian yang kedua. Jadi dibedakannya kenapa? Karena kaidahnya berbeda. Coba dilihat. Kalau madudnya mudzakkar, mau madudnya mudzakkar sama madudnya muannas, intinya sama-sama ini, Bu ya. Kaidahnya sama, yaitu 11 12 itu pasti yuwafiqul ma'dud. Nah, maka di sini yang kita fokuskan adalah ma'dudnya kan kita muannas, Bu ya. Berarti kalau sama-sama muannas jadinya kalau kemarin kita belajarnya ahada, sekarang diganti dengan apa, Bu? Ihda. Karena kita fokus ke ma'dud yang muannas ya. Kita fokus ma'dud yang muannas. Yang kemarin asyarah kita berubah menjadi apa? Asyrota. Ingat, Bu ya, shinnya harus sukun. Kadang kita kepleset sedikit asyarota. Salah, Bu ya. Yang benar apa? Asyrota. Sukun, Bu. Yang benar sukun, bukan fathah ya. Bukan asyarota tapi asyrota. Kemudian yang 12, kalau kemarin kita belajar isna, sekarang kita madudnya mu'anas, maka harus diganti mu'anas juga menjadi isnata, ya kan? Kemudian asyara berubah juga menjadi asyrota. Jadi kemarin tuh isna nggak ada taknya, sekarang ada taknya, ya, isnata. Nah, kalau kemarin asyara menjadi asyrota. Nah, jadi intinya kaidahnya sama, Bu. Cuman penerapannya yang berbeda. Karena kemarin makdudnya mudzakkar, sekarang makdudnya apa, Bu? Mu'annas. Nah, untuk yang bagian kedua gimana? Nah, bagian kedua sama sebenarnya, kaidahnya sama. Juz al-awwal itu yukhaliful ma'dud, ya. Juz al-awwal itu bagian yang kanan, Bu ya. Jadi bilangan bagian yang kanan yukhaliful ma'dud. Kemudian wal juz'u ats-tsani yuwafiqul ma'dud. Nah,
Kalau bagian yang kedua pasti yuwafiq. Nah, berarti kalau kita simpulkan, setiap bilangan belasan, mau dia yang 11, 12, atau 13 sampai 19, itu bagian kedua pasti apa, Bu? Yuwafiq ya. Bagian kedua itu pasti yuwafiq al-ma'dud. Makanya di sini kita nggak ada asyara di sini. Ya kan? Semuanya pakai apa, Bu? Asyrota. Ya. Semua pakai asyrota. Nah, juz al-awal harus yukhaliful ma'dud. Kalau kemarin kita pakainya salasata, sekarang kita pakainya apa, Bu? Salasa. Kita hilangkan yang namanya ta. Karena pakainya bilangan yang pertama kita harus pakai bilangan yang mudzakkar. Karena ma'dudnya apa, Bu? Mu'annas. Gitu ya. Jadi kita hilangkan tak di sini. Ketika juz al-awal salasa asyrota, arba'a asyrota, khamsa asyrota, kemudian apa, Bu? Sitta asyrota, kemudian sab'a Asyrota. kemudian samania ya, bukan samani tapi samania. Samania asyrota, kemudian apa, Bu? Tis'a asyrota, kemudian isyruna. Isyruna sama ya, seperti yang dipelajari di pelajaran ketiga, sama, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi bilangan alfadul uqud tidak berubah-berubah, mau ma'dudnya mudzakkar atau maupun mu'annas. Sampai sini ada pertanyaan di bilangan? Kita hanya merubah dari yang sebelumnya mudzakkar menjadi yang sebelumnya mu'annas jadi mudzakkar gitu, Bu ya, yang bilangan pertama. Sama yang 11 12 yang kemarin-kemarin sebelumnya sama-sama mudzakkar, sekarang harus sama-sama apa, Bu? Mu'annas. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke alfadul uqud. Sebenarnya alfadul uqud ini yang kita pelajari hanya bilangan 20, Bu ya. Karena kalau kita hanya mempelajari 20 saja kayaknya kurang lengkap gitu. Nah, di sini sama seperti di pelajaran ke-3. Alfadul uqud tidak bakal berubah-berubah bilangannya. Al-adad min ishrin ila tis'ina. La takhtalifu ma'al ma'dudi. Maksudnya apa, Bu? Tidak akan berubah ketika perubahan ma'dud gitu ya. Tidak akan berubah adatnya ketika ma'dudnya berubah. Aila tataghayyaru, atau tidak berubah. Di sini ada contohnya, ada dicontohkan ja'a ishruna thaliban. Nah, ketika mudzakkar ini ma'dudnya mudzakkar, Bu ya. Tetap pakai ishrun. Ma'dudnya mu'annas thalibatan ja'at ishruna, tetap ishruna, enggak ada perubahan sama sekali. Gitu ya. Enggak mungkin kita katakan ishruna tuh, enggak bisa. Tetap ishruna, gitu, Bu ya. Sama indi salasuna riyalan, indi salasuna rubiyatan. Riyalan itu mudzakkar, rubiyatan muannas. Salasunanya tidak akan berubah. Apa artinya rubiyatan, Bu? Rupiah. Rupiah. Kok kebanyakan mengartikan rupiah ya? Kalau di sini rupiah, Bu ya. India, karena uang India lebih besar ya daripada nominalnya lebih kecil tapi nilainya lebih besar ya. Nominal lebih kecil tapi nilainya lebih besar daripada yang Indonesia. Tapi katanya Indonesia ada mau merubah 1.000 jadi 1 rupiah itu kapan, Bu? Kayak yang belum dirilis-rilis. Kendalanya apa, Bu? Ada yang tahu nggak, Bu? Nggak tahu, Ustaz. Menteri Keuangan. Bu Irna biasanya tahu, mengamati luar negeri dan dalam negeri. Takutnya kayak Sanering dulu tahun berapa tuh 60-an itu. Jadi kecil nilainya tapi banyak yang bangkrut. Nggak tahu juga ya, mungkin belum siap aja. Belum siap, Bu ya. Masalahnya hanya belum siap. Kayak dari saya SD kayaknya terencana itu. Apa memang dari dulu sebelum saya lahir, Bu? Kok nggak terrealisasi? Terus selanjutnya.
Fil fasli arba'una maq'adan. Nah, ini maq'adan artinya apa, Bu? Maq'adan bangku ya. Bangku. Nah, di dalam kelas ada 40 bangku. Fil fasli arba'una talibatan. Nah, di dalam kelas ada 40 siswi. Nah, jadi sama-sama arba'una. Talibatan mu'anas, maka ada mudzakkar sama-sama pakai arba'una. Thayyib. Intaha al-qa'idah minad darsi as-sadis min babil alif. Ya, dari bab yang alif ya, yang hamzah. Ini ada hiwar, berapa halaman nih hiwarnya, Bu? Saat ini ja'a ibruna Di- toliban artinya apa ya Ustaz? Ja'at apa artinya ja'at? Sama kayak ja'a, datang. Ja'a artinya datang, berarti yang datang tadi siapa? Nah, 20 siswi telah datang. Artinya gitu. 20 siswi telah datang. Ada lagi pertanyaan? Ternyata hiwarnya nggak banyak-banyak banget, hanya 3 halaman. Insya Allah kita bahas pertemuan depan. Gitu, Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi PR-nya hanya satu, yaitu kalau tadi ya PR tulisnya hanya satu, membuat kalimat dari khoroja sampai apa, Bu? Sampai habis. Sampai habis. Ya, apa itu kalimat? Sami'a. Apa kata kerjanya apa? Sami'a. Sami'a. Nah, itu untuk PR tulisnya. Kemudian untuk PR hafalan kosakata pelajaran ke-6 gitu, Bu ya. Kamu